Haleluya. Ayo berdoa ya. Ayo berdoa yuk. Doa yuk. Oh yes. Siang yang luar biasa. Kalau ada Yesus di tengah-tengah kami, something big will happen. Sesuatu yang besar akan terjadi kepada kami pada pagi siang hari ini. Sampaikan 30 menit ke depan ini Tuhan bicara, Tuhan siapkan untuk teen, untuk youth, supaya Tuhan perlengkapi mereka sejak usia muda ini. In Jesus mighty name, dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap berkata dengan saya, amin. Yesus hidup 33,5 tahun. Dan 3,5 tahun di dalam pelayanan dia suka khotbah, suka ngajar. Dan guys, kalian kaget karena perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan itu 50% lebih tentang duit. Saya percaya bahwa hari ini adalah saat yang tepat, meskipun kalian masih muda, tapi ini bicara tentang uang itu penting buat kita. Katakan uang itu penting. Sebab kalau kita nggak ngerti tentang penggunaannya, uang itu apa, maka kita akan pergi ke arah yang salah. Ya, jadi 50% itu lebih tentang perumpamaan Yesus tentang uang. Alkitab kita ini mengandung 500 ayat tentang doa dan 500 ayat tentang iman. Tapi ada yang tahu nggak tentang duit ada berapa? Ternyata banyak sekali. Kasih tahu sebelahnya, banyak sekali. Ya, ada 2000 lebih ayat tentang duit. Apakah Alkitab kita matre? Tidak. Karena apa? Ada statement penting. Karena cara kita mengatur keuangan kita menentukan sukses kita dalam segala hal. Jadi mulai teenager kalian diatur gimana cara pakainya uang yang benar menurut Alkitab. Sebab kalau salah pakai, maka hidup kita itu akan kacau balau dalam segala hal. Ayo kita baca dari satu ayat penting di Lukas 16 ayat yang ke-11. Berkata begini, jika kamu tidak setia, sama-sama, ayo ditampilkan. Ayo, Lukas 16 ayat yang ke-11, semua sudah di sana tadi. 2, 3. Ayo, jika kamu tidak setia dalam hal mamon uang yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kamu harta yang sesungguhnya? Uang atau mamon itu harta yang palsu, katakan palsu. Mamon itu adalah harta yang berkhianat kepada kita. Ya, jadi kalau besok sudah dewasa dan pilih pacar, ya jangan pilih laki-laki yang kaya tapi tidak takut Tuhan. Nanti dia berkhianat, uangnya mengkhianati kamu. Pilih yang takut Tuhan. Tapi juga ada harta yang kedua, yaitu harta yang sesungguhnya. Ada gambar saya ditampilkan di sana dan dipasang sepanjang khotbah saya pada siang hari ini. Tampilkan tentang mamon dan tentang harta yang sesungguhnya. Harta sesungguhnya itu bicara tentang Yesus. Katakan Yesus. Yesus adalah harta yang sesungguhnya. Harta yang abadi. Saudara-saudara. Dan kita pada hari ini kita akan belajar tentang apa yang kau kejar. Ada 2 prinsip. Apa yang kau kejar, uang, mamon atau Yesus akan menentukan hatimu di mana berada. Jadi kalau kau kejar, mana kok belum tampil ini? Kalau kau kejar yang sebelah kiri yaitu mamon, maka hatimu akan ada di sana. Ya. Kalau kau kejar harta yang sesungguhnya, maka hatimu juga akan ada di sana. Orang Kristen itu mestinya orang yang bisa dipercaya dalam urusan duit. Siapa yang di sini tidak pernah pegang duit seumur hidupnya? Enggak ada ya? Siapa yang tiap hari dapat sangu dari orang tua untuk pegang uang? Wow. Wow. Pegang duit? Banyak? Wow, banyak. Pegang duit? Banyak? Banyak. Puji Tuhan. Ya. Dan Bapak Ibu lagi. Hai guys, anak-anak itu penting untuk mulai teenager diajar.
cucu saya itu umur tinggi ya, lebih tinggi dari Opa, itu baru kelas 2 SMP, tapi dia sudah dilatih oleh orang tuanya setiap dapat uang sangu harus bayar mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Itu harus diajar sejak sedini mungkin. Sebab orang Kristen harus belajar, kok gak tampil-tampil ya gambarnya ya. Ada semua di sana. Apa namanya? Orang Kristen itu harus diajar belajar jujur dalam keuangan. Sebab kalau orang Kristen itu suka ngentit, suka bohong masalah uang, dia tidak bisa dipercaya dalam segala hal. Ya. Jadi apa yang kau kejar itu menentukan posisi hatimu. Kalau engkau mengejar uang, maka posisi hatimu di mana? Ada pada uang. Jadi uang adalah masalah yang sangat penting. Katakan, uang adalah masalah yang sangat penting. Tolong saudaraku, gambar uang mamon tadi tidak ditemukan mereka. Mungkin sudah rapture, hilang, masuk ke surga duluan. Ya, uang adalah masalah yang sangat penting. Karena apa? Sikap seseorang terhadap uang menentukan hubungannya sama Tuhan. Apa? Sikap kita sama uang menentukan hubungan kita sama Tuhan. Karena apa? Karena hartamu berada itu menentukan prioritasmu. Kalau hartamu itu uang, maka itu menjadi prioritasmu. Kalian sudah ada yang punya pacar? Kan nggak boleh ya? Ada yang punya pacar nggak? Kan nggak boleh ya? Kalau ngelirik sedikit gitu boleh nggak? Gitu ya, nggak boleh ya. Ya, karena kalau hartanya ada di pacarnya, saudara, hatinya juga akan ada di sana. Dan orang Kristen itu begini, tidak boleh saudara-saudara suka bohong masalah uang. Karena Tuhan itu ingin mengajar kita itu tidak mengejar uang, tapi mengejar Yesus. Katakan, aku mengejar Yesus. Karena uang itu cuma fasilitas. Katakan, uang cuma fasilitas. Fasilitas untuk kita memberkati orang lain. Ya. Guys, aku ini nggak malu. Ini sepatu yang aku pakai ini sepatu bekas. Yang aku beli harganya 250.000. Sepatu ini branded. Kalau baru harganya bisa 2 juta, 3 juta. Tapi aku beli yang bekas. Supaya apa? Supaya selisih uangnya itu aku bisa pakai untuk memberkati orang lain. Ya, karena hatiku pada pekerjaan Tuhan. Yaitu pada orang-orang yang membutuhkan, bukan pada diriku. Tuhan ingin mengajar, mempercayai kita itu step by step. Katakan step by step. Level by level. Jadi tingkat demi tingkat. Jadi begini loh, kalau kalian dipegangi uang 1 bulan, ada yang dipegangi uang 500.000? Noni berapa dipegangi uang 1 bulan? Sudah kerja, wah jutaan dia pegangnya. Ya, kalau dipercaya Tuhan, 1 bulan 1 juta itu tidak bisa dipercaya. Tuhan tidak bakal menitipkan kepada orang itu 10 juta. Betul nggak? Kalau orang itu tidak bisa dipercaya 10 juta setiap bulan, dia nggak bisa dipercaya 100 juta. Karena Tuhan itu ingin mempercayakan kita itu little by little, katakan. Sedikit demi sedikit. Karena uang itu jahat dan bahaya kalau kita nggak bisa pakai. Karena setiap level itu ada proses pembelajaran yang harus engkau lewati. Kalau teenager nggak bisa dipercayai Tuhan UMR, kamu S1 atau S1 ya? Jadi kalau S1 kerjanya minimum saudara gajinya itu pasti di atas UMR. Ya. Dan kalau kamu kelihatannya bisa dipercaya, Tuhan akan naikkan kamu. Aku kerja itu 41 tahun.
di sebuah perusahaan multinasional yang besar. Dan Tuhan menitipkan kepadaku banyak uang, banyak hal. Ya, belajarlah untuk bisa dipercaya sama Tuhan. Uang yang ada di tangan kita itu bukan untuk menaikkan standar hidup kita, tapi menaikkan standar pemberian kita pada Tuhan. Nangkep nggak? Sebab pegang uang banyak itu tidak gampang. Miskin itu tidak gampang, betul nggak? Miskin itu susah. Tapi kaya kalau tidak ngerti tentang pakai uang, itu adalah jalan paling cepat mengirim kamu ke neraka. Uang itu bahaya sekali. Ketika anak Tuhan diberkati, kemudian tidak datang ke gereja lagi. Kalau kita dapat berkat banyak, yang dipikirin ganti HP kapan ya? Ganti mobil kapan ya? Jadi untuk menaikkan standar hidupnya. Bukan standar memberi kepada Tuhan. Saya mau tanya nih guys. Kalau andai kata nanti engkau pulang kemudian ada orang berbaik hati. Kamu diangkat jadi anak angkatnya dan dia adalah orang paling kaya di Surabaya. Ya udah? Mau semua? Dijadikan anak angkat lalu kamu dipegangi ATM. Ya. ATM-nya isinya saldonya umpama nolnya 10. Berapa itu artinya? Ayo coba dihitung. 1 miliar nolnya 9 ya. Jadi artinya kalau nolnya 10 berapa? 10 miliar ya. Andai kata besok bangun pagi kamu ada uang ATM di tasmu itu sebanyak 10 miliar. Aku tanya, gaya hidupmu berubah nggak? Merek parfummu berubah nggak? Tanya sebelahnya. Kalau sekarang aku beli, Pak Yusuf, aku cuma beli 1 botol 10.000 Pak, murah pokoknya wangi. Siapa yang bilang wangi? Oh kalau kamu pakai belakangmu itu malah gelieng kumat kepalanya ya, malah sakit karena apa? Karena parfumnya kemurahan ya toh. Tapi kalau pegang 10 miliar, besok parfumnya ganti gak? Ganti. Merek sepatunya ganti enggak? Tanya sebelahnya, merek sepatunya ganti enggak? Merek bajunya ganti enggak? Jalannya gayanya beda enggak? Kalau pegang uang 10 M, hah? Gaya enggak? Wow, ini krocok-krocok semua ini ya. Cili-cili semua, cuma aku yang hebat nih ya. Kita itu gampang berubah loh. Kalau pegang uang banyak. Makanya Tuhan itu mau kalian itu dilatih. Katakan dilatih. Dipercaya. Makin hari makin besar. Makanya mulai sekarang kalian disiapkan untuk belajar jujur. Mulai hari ini kalian mesti belajar. Berapapun yang kalian terima uang saku ya untuk jajan, coba sisihkan untuk dibawa kepada rumah Tuhan. Kalian boleh panggil aku Opa. Opa ini sejak muda, sejak kerja pertama kali sampai sekarang nggak pernah bolong bayar perpuluhan. Karena itu bukan punyaku, itu punyanya Tuhan. Ya. Tadi pagi aku cerita guys, 12 tahun yang lalu itu Bu Ailing istriku tuh kena masalah dengan uang karena uangnya semua ditipu sama orang. Dolar masih 2.000 ya, itu artinya 2M lebih sekarang, ratusan juta. Lalu uang investasi kita habis dimakan, orang 50 juta. Lalu lemari kita dibuka, barangnya hilang karena pembantu rumah tangganya punya kunci serep. Lalu pergi ke mall, diajak sama jemaat, baru buka taksi, dijambret. Hilang semua duitnya. Lalu muncul benjolan dan harus dioperasi. Karena istriku, Bu Ailing waktu itu susah pegang uang itu, rapat. Ya, padahal pelayanan Pak Yusuf ini butuh banyak uang. Dan dia harus dioperasi. Sampai dia mengatakan, aku enggak mau dioperasi. Meski kamu kerja di perusahaan yang bagus, aku akan dikasih fasilitas yang bagus, aku enggak mau dioperasi. Aku tahu ini semua skenario-nya Tuhan. Tuhan yang buat skenario. Supaya cintaku pada uang dijabut. Siapa di sini yang kalau lihat uang matanya langsung
merah kuning hijau, coba angkat tangan. Ya. Ya. Kalau pilih pacar besok jangan pilih yang cuma berduit tapi tidak takut Tuhan. Ya. Dan Bu Ailing menyerahkan hatinya untuk dijabut sama Tuhan. Hatinya yang cinta sama uang dijabut. Karena tiap malam kita ini pelayanan tapi ribut tentang pakai uang. Ya, saya ini kan people oriented. Orientasinya pada orang. Orientasinya pada pelayanan. Kalau wanita kan semua dihitung, ya toh. Semua dicatat. Jadi tidak gampang. Dan hari itu saya mau berakhir pelayanannya. Tapi Tuhan luar biasa. Bu Ailing menyerahkannya kepada Tuhan. Cintanya sama Tuhan di hatinya dijabut. Dan akhirnya guys, hari-hari ini kami berdua diberkati luar biasa. Saya bekerja 41 tahun di perusahaan multinasional. Dan sebentar ini Pak Yusuf mesti cepat-cepat doain junior yang berangkat ke Afrika. Saya sering perjalanan tugas ke banyak tempat. Pak Yusuf sangat diberkati oleh Tuhan. Ya, tapi dari gaji yang cukup besar itu menurut saya. Saya ini hidupnya sederhana. Tadi saya cerita sepatunya ini sepatu bekas. Yang saya beli dari orang yang kalau saya kasih uang nggak mau. Jadi saya harus beli dagangannya. Dan dagangannya adalah sepatu bekas. Yang masih bagus. Sehingga apa? Kalau sepatu ini saya beli baru 3 juta. Kalau saya beli bekas, tadi berapa? 250.000. Selisihnya, saya bisa pakai untuk memberkati orang lain. Saya itu cuma pakai 23% dari gaji saya. Karena Pak Yusuf tinggal berdua aja. Anak-anak sudah menikah, dan Pak Yusuf punya 5 cucu, usia saya sebentar lagi 64 tahun, saya cuma pakai 23% dari gaji saya. Pertanyaanmu adalah, sisanya kemana Pak Yusuf, ya kan? Tanya nggak? Ada yang mau tanya sisanya kemana? Oh, mau tanya ya? Sisanya berapa tadi sisanya? 77%, ya kan? Karena saya pakai cuma 23% gaji saya. Jadi sisanya 77%. Dan menurut saya, itu jumlahnya luar biasa banyak. Sisanya itu. Saya buka nomor account, rekening, dan di situ Tuhan boleh pakai kapan saja dia mau. Dan berapa banyak pun terserah Tuhan. Karena Pak Yusuf yakin gini, duit kita itu 100% belong to God. Punyanya Tuhan. Amin. Duit yang ada di dompetmu itu bukan punyamu. Itu Tuhan yang nitipkan pada kita. Dan itu punya Tuhan. Makanya tadi Pak Yusuf cerita apa? Kalau kamu tidak bisa dipercaya 1 bulan 5 juta, Tuhan nggak mungkin kasih percayaan sama kamu 50 juta. Karena Tuhan itu ingin memberkati kita itu berjenjang. Katakan berjenjang. Level by level. Step by step. Tidak bisa langsung banyak. Sebab kalau banyak itu bahaya. Ya, kalau kita langsung diberkati banyak, merek parfumnya bisa berubah. Merek sepatunya bisa berubah. Pak Yusuf suka mengatakan ini, uang yang banyak pada kita itu bukan untuk menaikkan standar hidup kita. Yang dulu pakai baju 100.000, dapat 2, sekarang harus 10 juta. Bukan. Tapi berkat yang Tuhan percayakan pada kita untuk menaikkan ini. Lihat, standar pemberian kita kepada Tuhan. Nangkap nggak? Untuk menaikkan apa? Standar pemberian kita kepada Tuhan. Kepada pekerjaannya. Dan Pak Yusuf itu jadi saksi hidup bagaimana Tuhan menjaga dan memelihara keuanganku dengan luar biasa. Waktu aku bisa dipercaya oleh Tuhan. Orang Kristen harusnya bisa dipercaya dalam hal keuangan. Yang kedua, kita belajar cepat. Tetap nggak ada ya gambarnya di sana ya. Nggak ketemu ya gambarnya. It's okay. Sudah lupakan ya, nggak apa-apa. Yang kedua adalah, saudara, you are what you love. Kamu adalah siapa yang kamu cintai. Kalau kamu cintai mamon, tadi ayat yang kita baca, maka hidup kita, keputusan kita, pikiran kita, hati kita ada di sana. Tapi waktu kita menjadikan Tuhan menjadi pribadi yang paling kita cintai dalam hidup, maka uang kita ada di sana. Prioritas kita ada di sana. Hati kita ada di sana. Ya. Ada banyak orang yang tidak bisa dipercaya oleh Tuhan.
Bahkan Pak Yusuf tidak menyarankan kalian kalau sudah bekerja nanti mencicil sesuatu lebih dari 30% gaji kalian. Jadi kalau gajimu itu katakan 10 juta per bulan, kamu hanya boleh pakai nyicil itu 3 juta. Kalau kamu balik 7 juta itu nyicil handphone, nyicil ini, nyicil itu, sehingga kamu tidak punya kebebasan keuangan. Sehingga kamu waktu ada orang susah dilewatkan Tuhan dalam hidupmu, kamu nggak bisa berkati dia. Karena apa? Sudah kebesaran cicilan. Berapa banyak orang kena jebakan Batman? Karena dia beli bukan atas apa yang dia butuhkan, tapi beli atas apa yang dia inginkan. Matanya ini jadi egois. Matanya ini penuh dengan jebakan Batman. Dan dia jatuh ke sana. Kita itu kalau mau belanjakan uang kita, uang itu adalah alat ukur untuk kita bisa dipercaya atau tidak. Uang yang kita spend, yang kita pakai, itu menentukan ya seberapa kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Ya, kalau kita nggak bisa dipercaya, Pak Yusuf ada jemaat itu yang setiap kali berkat Tuhan datang, yang dipikir itu tentang dirinya, tentang akunya. Ya, sebab dalam diri kita ini ada raksasa yang besar, luar biasa. Namanya ego, katakan ego. Ego, katakan sekali lagi ego. Ada raksasa yang besar dalam diri kita, yaitu ego kita. Ah, itu ya, anak kecil aja bisa mantap ngomongnya. Katakan ego saya. Kesombongan saya. Dan itu bisa, guys, itu bisa merusakkan dan meruntuhkan semua yang Tuhan percayakan pada kita. Di dalam diri kita ini ada ego yang luar biasa. Tadi Pak Yusuf tanya, kalau setiap kalian pegang 1 bulan 10 M, sudah pasti sebagian besar kalian bajunya mesti ganti merek. Ya. Makanya Pak Yusuf nggak setuju kalau ada pendeta ya yang kemudian saya bukan anti barang mewah, bukan. Tapi saya tidak setuju kalau ada pendeta, jabatannya pendeta bukan pengusaha, ya toh? Lalu dia jadi pendeta tapi tasnya 300 juta. Sementara jemaatnya ada yang nggak tahu. Bulan depan kontraknya habis, bayar apa aja nggak tahu kok. Tapi dia tega pakai jam yang harganya 1 M. Ya, kita mesti belajar karena gini, kalian ini mendengar khotbah yang sebetulnya akan disiapkan Tuhan untuk memberkati kalian. Siapa yang lulus SMA dan sebentar lagi akan siap bekerja? Ada? Ada? SMA kelas 1, kelas 2? Haleluya, haleluya. Ya, yang kuliah, yang sudah kerja, di belakang sudah kerja. Tuhan akan menitipkan pada kalian jumlah bilangan uang yang besar. Katakan amin. Ya. Tuhan akan upgrade, Tuhan akan naikkan kepercayaannya. Manakala dia menemukan kita jadi orang-orang yang trustable, yang bisa dipercaya. Uang itu bukan tujuan hidup kita, tapi Tuhan tujuan hidup kita. Uang itu bukan pengharapan kita. Yesus adalah pengharapan kita. Mari kita cintai Tuhan lebih dari segalanya dalam hidup ini. Mari kita jadikan dia nomor 1 dalam hidup kita. Dan bukan duit, tapi Tuhan. Jadikan dia raja satu-satunya dalam hidup kita. Yang memerintah seluruh hidup kita. Dan saya bersyukur karena Bu Ailing sudah lulus. Ketika dia dihabisin ya dengan proses yang begitu rupa, sekarang dia bisa dipercaya. Dia merelakan sisa uang yang besar itu untuk dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Pak Yusuf merintis banyak gereja di desa, di mana pendetanya hidup dalam kesulitan. Ya, dan sekarang Pak Yusuf hidup bersama-sama dengan mereka. Mereka bisa hidup yang layak. Dan Tuhan akan mengembangkan terus potensi yang Tuhan taruh dalam diri saya. Guys,
Khotbahku tidak panjang, tapi kiranya khotbah ini memberkati kalian. Sebab hidup yang diberkati itu bukan tentang uang. Bukan tentang baju. Bukan tentang merek tas saudara. Hidup yang diberkati adalah bagaimana kita, ya guys, bisa jadi berkat bagi banyak orang. Jadilah berkat bagi banyak orang. Berkat dan gaji tidak perlu dikejar. Karena Pak Yusuf percaya gini, kita tidak pernah digaji lebih rendah daripada kontribusi kita kepada perusahaan. Untuk yang sudah kerja, mungkin kalimat ini penting buat kita bawa pulang. Saya ulangi lagi, kita tidak pernah digaji lebih rendah daripada kontribusi kita kepada perusahaan. Karena kalau bosmu tidak melihat, ada 2 mata di surga yang melihat pekerjaan kita. Kerjakan, do the best, dimanapun engkau bekerja, ya. Mungkin gajinya, mungkin tidak sepadan dengan kontribusimu. Terus semangat bekerja, terus semangat berkarya. Karena Tuhan tidak pernah memberikan berkat pada kita lebih kecil daripada seharusnya. Berkat Tuhan tidak pernah tertukar sama tetangga kita. Berkat Tuhan tepat waktu, tepat jumlahnya, dan selalu datang di dompet saudara dan tidak pernah ketukar. Belajar untuk jadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Pak Yusuf tidak sangka bisa dipercaya seperti ini. Tadi pagi Pak Yusuf ceritakan sejak SMP kelas 1, siapa di sini SMP? Ya, sejak SMP aku tidak tinggal dengan orang tua. Aku no burden, pindah dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Aku pernah tinggal dengan kakak ipar, ya, yang tinggal dengan mamanya. Jadi aku tinggal dengan mama mertua kakak saya, tinggal dengan istri kakak saya, dan tinggal dengan adik-adik ipar kakak saya. Satu kali jam 10 malam aku lapar, guys. Dan aku tidak pernah buka lemari, makan itu seenak aku mau. Karena itu aku tahu, karena itu bukan rumahku. Aku di sana cuma tinggal, ditampung oleh keluarga itu. Dan satu kali aku jam 10 malam tidak tahan. Perutku ingin diisi, aku kelaparan. Dan kali itu aku berusaha untuk berani membuka lemari makan itu, guys. Aku lihat lampu sudah mati semua, orang tidak ada yang mondar-mandir, semua sudah pada tidur, dan aku buka pintu kamarku. Aku mencoba untuk membuka lemari makan itu. Tapi aku kaget waktu aku buka, ada mama mertua dari kakak saya yang keluar. Dan bertanya, apakah Yusuf masih lapar? Waduh, itu keringatnya sejagung. Saya tutup lemari itu. Dan saya tidak jadi, saya membatalkan untuk makan. Saya kembali ke kamar saya. Saya tahu hidup susah. Saya tidak nyangka kalau saya setia dalam perkara yang kecil, Tuhan mempercayakan perkara yang besar. Saya tidak nyangka melalui hidup saya ada 18-19 pendeta yang bisa tercukupi. Aku tidak nyangka melalui hidup saya ada 210 anak di SD SMP Karunia Hidup yang bisa sekolah. Ya, anak-anak fakir miskin, anak-anak tukang beca, anak-anak pembantu rumah tangga, anak-anak yatim piatu yang bisa sekolah. Tiap bulan saya dan teman-teman menghabiskan 60-70 juta untuk menggaji-gaji guru. Spend lot of money. Kami menghabiskan banyak uang untuk jadi berkat bagi banyak orang lain. Saya percaya gerejamu di sini punya misi yang sama dengan aku. Aku percaya gerejamu di sini punya hati yang sama untuk jadi berkat bagi banyak orang. Selamat menjadi berkat bagi banyak orang. Aku ingin mendoakan yang sudah bekerja. Kiranya Tuhan menaruh kepercayaan yang lebih kepada Anda. Supaya engkau bisa pegang uang lebih banyak yang engkau pegang dan engkau bisa jadi berkat bagi orang lain. Selamat menikmati hidup yang penuh dengan kelimpahan dalam hidup ini. Selamat menjadi berkat karena hidup yang paling bahagia. Hidup yang paling bahagia bukan karena uang banyak. Hidup yang paling bahagia bukan karena pacarmu, kekasihmu baik. Hidup yang paling bahagia adalah hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Dan kita datang pada Tuhan. Nanti saudari kita akan memimpin kita di dalam pujian penyembahan. Ya, ayo kita berdoa. Saya ingin mendoakan kalian. Mari angkat tangan saudara. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang yang luar biasa. Kiranya Engkau memberkati teman-teman kami,
anak-anakku yang sudah bekerja. Kiranya Engkau menitipkan di tangan mereka pekerjaan, bisnis, uang nominal, Tuhan yang cukup untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Mungkin mereka ijazahnya terbatas, mereka tidak pintar. Buka tanganmu, siapkan tanganmu, saudara. Karena di tanganmu Tuhan akan menitipkan hal-hal yang besar. Tuhan tidak pernah membuat engkau kekurangan dalam hidup ini. Tuhan akan percayakan di tanganmu nominal yang cukup untuk memberkati orang lain. Selamat jadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Aku lepaskan berkat surgawi siang hari ini. Turun pada anak-anak yang SMP, SMA. Tuhan, Engkau pakai uang jajan mereka untuk menolong orang, untuk memberkati orang, untuk memberkati gerejamu. Oh, aku melihat Engkau akan dipanggil jadi pengusaha. Oh, yang memberkati banyak orang. Oh, yes. Aku lepaskan berkat ini turun padamu. Dalam nama Yesus, aku melihat Tuhan sedang memberkati engkau dan menyiapkan engkau. Oh, haleluya. Engkau tidak akan pernah kekurangan dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang baik, Tuhan memberkati engkau dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dalam nama Yesus. Aku melepaskan berkat atas engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yes, tolong. Oh, dalam aku